Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaqilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa daka maf'ul. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun if'alun. Daraba yadribu darban wa maghraban fa huwa daribun wa daka maghrubun. Idrib la tadrib madribun madribun idrabun. Farra yafirru farran wa mafarran fa huwa farrun wa daka mafrurun. Firra la tafirra mafirrun mafirrun bifarrun. Wa'ada ya'idu idatan wa maw'idan fa huwa wa'idun wa daka maw'udun. Id la ta'id maw'idun maw'idun. Yasara yaisiru yusran wa maisaran fa huwa yasirun wa daka maisurun. Isir la taisir maisirun maisirun misarun. Saro yasiru sairan wa masiratan fa huwa sairun wa daka masirun. Sir la tasir masirun masirun misyarun. Saro yasri siroyatan wa masron fa huwa sarin wa daka masriyun. Isri la tasri masron masron misron. Waqayaqi wiqayatan wa mawqan fa huwa waqin wa daka mawqiyun. Qi la taqi mawqan mawqan miqan. Syawa yashwi syayyan wa mashwan fa huwa syawin wa daka mashwiyun. Ishwi la tashwi mashwan mashwan mishwan. Adama ya'dimu adaman wa ma'daman fa huwa adimun wa daka ma'dumun. Idim la ta'dim ma'dimun wa adaya idu wa'dan wa maw'idan fa huwa wa'idun wa daka maw'udun. Id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun. Fa'a yafi'u fai'atan wa mafi'an fa huwa fa'in wa daka mafi'un. Fi' la tafi' mafi'un mafi'un nifa'un. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pas mulai ngaji hujan, keren. Sebelum ngaji, lu katanya anak cewek, siapa yang wakilin? Sama, udah sini, siapa anak cowok, Ramli itu yang puasa, maju. Kemarin siapa yang puasa? Nih, dia anak cewek, udah mie rebus saja. Ini anak cowok, mie-nya ntar ya. Udah 200 ya dulu ya, anak cewek sayurnya. Tuh, oke. Nih, lu jadi beliin seragam itu enggak?
Kemajuan dikit gak nyampe gua. Besok kayaknya. Besok. Ya kalau besok udah duitnya besok kalau gitu dah. Ntar hilang lagi. Ini duit sayur 200 dulu. Ini lu tong katanya puasa kemarin. Besok puasa lagi. Besok kasih lain lagi nih. Kasih, Pak. Oh, nih. Udah siapa lagi? Umi. Terus sini lu. Cepetan. Habis waktunya. Mari. Besok cara berangkatnya begitu ya dari Mursan. Jangan mau ke Bekasi ke Pondok Gede dulu. Aduh, ntar gue cabut giginya nih. Nih, pego dulu. Oke. Habis duit. Ini untung tadi ada yang ngasih. Kalau kagak malah udah genting. Udah sekarang lanjut ngaji. Halaman berapa sekarang? 56 wal yahdar itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu namanya lam amar wal yahdar. Udah perempuan diem. Kullal hadri man umiro bima'rufin awas harokatin. Man kalau kemarin perintah untuk yang amar ma'ruf, sekarang yang diperintahkan pun harus nurut. Wanuhia harokatin ya. Kalau saya ada harokatnya nih. An mungkarin minal kibri wal anafati waradil haqqi wal qauli li amirihi wa nahihi. Alaika nafsuk. Alaika nafsak gitu. Alaika nafsaka. Wal yahdar dan hendaklah takut. Hendaklah menjaga. Kullal hadri. Nah itu namanya apa? Maf'ul mutlak masdar tapi niyabah. Kullal hadri dengan sepenuhnya takut. Siapa man orang umiro yang diperintahkan siapa man bima'rufin dengan perkara yang baik, wanuhia dan dilarang siapa man ammungkarin dari kemungkaran. Nah ini orang yang diperintahkan, akhlaknya apa? Orang yang dinasehatin. Kalau kemarin kan yang ditekankan orang yang memerintahkan atau namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang orang yang diberi nasihat macam mana sikapnya. Nah, menjaga minal kibri dari sifat sombong. Wal anafati dan anafati ya kasar lah. Waradil haqqi dan menolak kebenaran. Wal qauli dan mengucap bales ngomong gampangannya li amirihi bagi orang yang memerintahkan hak atau amar ma'ruf tadi, wanahihi dan melarang mungkar. Ngomongnya begini, alaika nafsaka, alaika wajib atas kamu, nafsaka pada dirimu. Udah lu aja lu, gitu aja, urusin aja diri lu sendiri. Nah gitu loh gampangannya kalau terjemahan bebas. Wama dan ucapan fi makna zalika yang semakna dengan itu ucapan alaika nafsak. Minal kalami dari ucapan dari kalam al-musarrahi yang dijelaskan. Kalau enggak al-musarrih aja, al-musarrihi yang menjelaskan bikarohiyatil haqqi dengan benci kebenaran. Udah segitu dulu dah. Wal yahdar kullal hadri man umira bima'rufin wa nuhiya ammungkarin. Hendaklah orang yang diomongi diberi nasihat. Kan ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, kan berarti ada orang yang dinasehatin. Gitu jelas maksudnya. Nah orang yang dinasihatin jangan kelawan gitu loh maksudnya. Jangan sombong. Oh, itu minal kibri wal anafah. Kan kadang-kadang santri kemarin kan riuh katanya, dibangunin aja marah-marah katanya ya. Ya. Kemarin ada yang ngomong gitu kan? Nggak boleh. Loh ini dalilnya nih. Udah tidur, waktunya dia kan dibangunin. Pas dibangunin marah. Perempuan kok ada yang begitu? Kalau ada yang begitu, potekin cabai aja. Jadi banguninnya jatuhin di bibirnya kasih cabai ya. Lah iya, nggak boleh.
Ya gitu loh. Termasuk waradil haqqi dan menolak kebenaran. Udah enggak usah ceramah-ceramah lu. Kan ada yang begitu kan? Wah. Termasuk wal qauli li amirihi wa nahihi. Mengucap atau balesin omongan kepada orang yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, udah jaga diri lu aja sendiri dah, urusin diri lu. Kan ada juga begitu. Nggak boleh. Kita yang namanya diingetin ya alhamdulillah. Dengerin Di, ngerti Di? Mau kayak Aldi, wah keren Aldi iya. Main game semalaman, keren kan? Kira subuh kesiangan. Jangan lu pikir gua nggak tahu, gua tahu dari dulu, gua tahu sebenarnya. Gua masih angon. Perempuan suka main game siapa Nur? Nur lah sendiri lagi ya. Oh, ini yang anak-anak baru dengerin, udah berapa HP? Iya kan? Wih, ini tuh saksinya. Iya kan? Termasuk ini. Mana kemarin? Nah ini. Ini kan tadinya lancip. Nah ini papak nih. Wah, buat jelep sama HP. Ya serius. Lah, punya Ica loh salah kemarin jadi korban. Ya. Lihat mana lihat? Lah cemen amat sih orang pada sakit mulu ya. Kalau kok di Bang Batu ya kok didramatisir. Wajahnya kelihatan menderita, seolah-olah hanya dia yang sakit gitu ya. Alah, orang itu kok biasa aja kalau sakit. Woi, biasa aja. Biar ada orang, wah kelihatan, biar di apa kasihani sama orang, udah biasa aja. Namanya batuk, gitu aja udah batuknya biar hilang gitu enggak. Hei, kuat begini anak laki ya, makan aja nambah jatahnya pokok aja dihabisin. Kira sakit didramatisir. Alah apa lu liatin pokok? Lah orang iya, loh gitu loh. Jelas maksudnya kan? Loh. Termasuk ucapan-ucapan yang semakna dengan itu, yang menjelaskan tentang benci terhadap kebenaran. Udah diterima. Kalau kita diingetin orang, termasuk Aska, kenapa gudikan? Ternyata setelah diteliti, malas mandi. Besok-besok nggak boleh. Kalau disuruh mandi jangan lari sana lari sini. Kamu kan udah lama di sini. Karena saya masih kecil Pak, lemang lu kuntet. Dengerin nih. Ya Pak. Udah kecil lah, lu di sini udah berapa tahun? 4 tahun apa 3 tahun? 4 tahun. Ternyata setelah diadakan penelitian malas mandi Pak Supri. Nah, itu kan kacau namanya kan. Aduh. Maka Mas Boko, Bang Aska, ke rumah aja. Kan di rumah itu banyak daun sirih. Potek aja. Kalau sebelum mandi boleh dikosor gini. Terakhir pun nggak apa-apa. Cuman daun sirih yang ada di kamar mandi dipungut, dibuang di tempat sampah. Itu loh maksudnya, ngerti? Nah itu nanti kan daun sirih itu semriwing itu seger, ngerti kan? Ya digosok gitu loh maksudnya. Ya semua yang ada tanda-tanda pada ini. Kan Adi juga dulu pernah ya, Adi, Andri kena juga kemarin. Gudik enggak? Yang pernah gudik aja lu siapa termasuk itu Odon. Iya kan? Nah, untuk menjaga itu seperti itu. Terus ya rajin mandi, lingkungannya kok dibersihin. Termasuk ini karpet ini nih. Nih ya, dikebutin biar bersih. Jangan yang pakaiannya pada kotor, lingkungannya pada kotor, kantongnya pada bersih. Kagak ada isi duitnya ya. Kacau. Harusnya kantongnya ada isinya, baju man berarti duitnya banyak. Ya enggak? Bajunya bersih, bajunya yang bersih, bukan kantongnya yang bersih. Mau enggak? Kalau Aal mah berisi, kantongnya selalu berisi Bang Ucup. Lah orang jajan es itu plastiknya itu dikantongin dia mah, ya kan? Jajan kue dikantongin plastiknya. Kadang kan taruh di peci sini. Lah bener, keren kan? Lah iya. Nah dijaga kesehatan.
Karena memang lagi musim pada pancaroba. Lah, masa kalian malah pada sakit-sakitan melulu, ya kan? Saya biasa-biasa aja. Ya kan? Gitu loh. Fa innahu yukhsha alaihi ing dzalika min nuzuli muktillahi bihi wa hululi ghadabihi alaihi. Fa innahu maka sesungguhnya kejadian yukhsha ditakutkan alaihi atas man orang yang dinasihati tadi ing dzalika ketika itu menolak kebenaran. Apa yang yukhsha min nuzuli muktillahi dari turunnya murka Allah bihi dengan man wa hululi ghadabihi dan menempatinya atau bersemayamnya murka Allah, ya jatuhlah gampangnya, atau ya hulul bisa diartikan turun, dan turunnya marahnya Allah alaihi atas man. Wa yakunu dan ada apa halu keadaannya man itu kahaliman seperti keadaan kaum qala yang telah berfirman siapa Allah Ta'ala fihi di dalam man. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil itsmi faghasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 206. Maksudnya apa? Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahu bagi man, nah ini ittaqillaha, takutlah kamu pada Allah. Ketika dikatakan diwasiati takwa kepada Allah, akhodat maka mengenai, menimpa, bukan mengenai lah, ya merasakan hu pada man apa al-izzatu kemuliaan bil ismi dengan dosa. Orang dinasihatin ini firman Allah dalam, nanti kalian baca, kalian lihat dalam Al-Baqarah ayat 206 tadi. Ada orang dinasihatin, ini Allah menggambarkan ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah. Ketika diomongin seperti itu kan seolah-olah ayo sholat, ayo pada rajin ngaji, kan gitu. Nah orang tadi menjawab bangga dengan akhodathu bil izzati bil ismi. Dia merasa bangga dengan dosa-dosanya. Mau ngapain? Gua nggak belajar juga urusan gua. Lu belajar aja. Karena namanya orang sungka itu. Jelas itu. Nah kalau ada orang seperti itu, fakhasbuhu jahannam. Fakhasbuhu maka bermula mencukupi man jahannamu, apa neraka jahannam. Wala bi'sa, dan sungguh itu seburuk-buruknya apa al-mihadu tempat kembali, bermula aihia, bermula jahannam. Nah orang yang dinasehati kemudian nolak nasihat, apalagi dengan ungkapan kasar, dengan keangkuhan yang tadi udah dibahas, orang yang seperti itu dikhawatirkan seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Baqarah 206, yaitu tadi isinya ada kaum dinasehatin kemudian dia malah bangga dengan kemaksiatannya. Akhirnya Allah menggambarkan cukuplah bagi orang tadi neraka jahanam. Yang mana neraka jahanam labi salmihat, walabi salmihat, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Jelas tuh gitu loh maksudnya. Lu kenapa Maftuh? Gatel, gudik. Lu mandi nggak tadi? Enggak. Nah ini kan ya bagus jujur. Ditanya gatel kenapa? Gudik enggak mandi, iya. Nah ini jelas itu. Mbok bibi lu sakit nih. Ya apalah sakit ya? Dengerin. Bibi lu sakit, lu jangan ikut-ikutan malas gitu ngapa? Astagfirullahaladzim, orang disuruh mandi. Ya gak mandi siapa aja tadi? Maaf tuh. Lu juga no. Gua bledok juga lu no, admin kagak mandi lagi. Pokok gak mandi. Al mandi kata Aska.
mandi. Lu Don, mandi. Perempuan siapa yang nggak mandi? Bella nggak mandi lu ya? Lu ini kan contoh yang nyata. Kevin nggak mandi juga. Oh, lu Rio. Wah iya, ini kan ketahuan lu. Ntar lu gatel lu, paling enggak nih gini, habis ngaji bajunya juga salin. Loh iya kan, itu jenis penyakit gudik yang waduh ampun bener ya, bodoh gitu ya. Lah orang lo kurang bagaimana gua ngomel sih, begitu kan. Nah kalau disuruh mandi pada ngelawan, la ilaha illallah. Tuh maaf tuh. Oke dah lanjut lah. Wa ammal amiru bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari fala 'alaihi min dzalik wa in rudda 'alaihi qawluhu kana ablagha fi thawabihi wa 'azama fi ajrihi falyasbir wal yahtasib. Wa ammal amiru, dan adapun bermula orang yang memerintahkan bil ma'rufi dengan perkara yang baik, wanahi dan orang yang mencegah, melarang, anil mungkari dari kemungkaran, fala alaihi maka tidaklah itu atas amir bil ma'ruf wanahi anil mungkar min dzalika bermula itu ancaman. Wa in rudda, sekalipun ditolak alaihi atas al amir apa qauluhu, gini wa in rudda, dan jika ditolak alaihi atas al amir apa qauluhu, nasihatnya gampangnya ucapannya, jawabnya in kana, maka ada apa dzalik ablagha, itu lebih baik, lebih sangat, fi thawabihi, di dalam pahalanya al-amir, orang yang memerintahkan ma'ruf dan yang mencegah dari kemungkaran, wa a'zama, atau kepada ablagha, itu khobarnya kana, wa a'zama, dan itu lebih besar, lebih agung, fi ajrihi, lebih agung, fi ajrihi, dalam pahalanya al-amir. Maka fal yasbir, maka hendaklah sabar siapa orang, wal yahtasib, dan hendaklah introspeksi diri, muhasabah siapa al-amir. Nah, diperhatikan, kan tadi orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, kan kadang-kadang dilecehkan, dicengin, dibully, misalnya kan gitu. Alah, umpamanya lu pakai ngajar-ngajarin gua lu. Kan ada aja orang yang begitu kan. Udah urusin aja diri lu dewek. Kan banyak yang begitu. Nah, andaikan ada orang yang enggak masalah sebenarnya. Dan ketika orang yang memerintahkan seperti itu kemudian dilecehkan, dibully balik seperti itu, maka kana ablagha fi thawabihi wa 'azama fi ajri. Malah pahalanya sangat besar, pahalanya sangat agung. Jelas itu. Itu namanya tantangan. Tuh, beda kalau orang selamatan. Kalau orang selamatan kan dapatnya tentengan. Loh, iya apa enggak? Berkat. Kan dapat tentengan. Kalau orang dakwah itu dapatnya tantangan. Wah, itu penceramah malah enak. Digelarin kamret merah. Ya enggak, dikasih kesempatan, dikasih mic, suruh marah-marah gini-gini. Emang apaan itu? Marah-marah. Ya dikasih mic bukan untuk marah, untuk nasihatin orang. Maka nanti berikutnya masih ada. Enggak selesai di sini. Itu jelas. Kalau orang yang benar-benar mau amar ma'ruf nahi mungkar, justru malah rintangannya banyak. Tapi ketika dapat rintangan, dapat tantangan seperti itu, maka justru pahalanya justru lebih banyak. Itu nyambung nih. Dan enggak harus di atas mimbar, enggak, bisa diterapkan. Ngerti di adik-adik yang gede-gede nih, kelihatin adik-adiknya umpamanya pada malas, jadi kasih tahu. Perempuan kok sama. Ini perempuan kadang-kadang pada joroknya, naudzubillah, Santi. Ya,
Lu mun kan Santi paling kecil sebenarnya. Lu di antara perempuan lu yang paling kecil lu. Ya enggak? Lu sama Ayu ya tinggian sa Ayu. Lah iya kan? Tuh, dibantuin Mi. Ya kamar, pokoknya kamar mandi itu jangan lupa pada gosok lo. Itu pun bagian daripada amar ma'ruf. Jangan diartikan amar ma'ruf itu harus pakai jubah teriak-teriak. Enggak. Pakai pakaian sederhana, kemudian ngasih tahu temennya yang males, Aal ngaji nyok, belajar nyok. Itu pun bagian daripada itu gitu loh. Ini bukan kagak. Boko, Aal, Adi, Aska. Udah deh, AB ini di 4. Ya kan? Aal, Adi, Aska, ketambahan B-nya Boko. Wah, 4 sekawan ini. Kalau udah ngumpul, wah, udah dah rusuh. Wah, iya kan? Nah, ada yang gede. Odon dengerin. Lu nasehatin, weh gak boleh begitu. Weh Odon ya malah ngomporin. Rusak semua lah. Jelas maksudnya. Begitu, maka harus ada kerjasama yang baik. Ya, karena yang kemarin udah dibahas itu, padi itu bisa terkelupas dari kulitnya ketika ditumbuk, ketika digiling. Itu kan gesekan antara kulit kan. Kulit padi dengan kulit padi gesekan, terkelupas, maka keluarlah gabah. Ngerti maksudnya? Nah temen Al Boko nyimak, Boko baca, Aal nyimak. Loh kan kalian ini berdua nih orang yang disayang sama guru. Loh dari tahun kemarin sampai tahun sekarang masih kelas 1. Ya enggak? Artinya kan orang adalah yang paling cerdas dalam tanda kutip. Ya enggak? Woi, besok lu botak berdua-dua. Jelas? Oke? Saling nyimak. Begitu juga Andre sama siapa. Jadi saling mengisi. Nah, saling mengisi itu loh bagian daripada amar ma'ruf nahi. Jadi nggak usah mulu-mulu. Nahi mungkar diartikan wah harus pakai jubah, harus ceramah, pakai minyak wangi. Well, yang simpel juga banyak. Contohin. Tuh, ngerti maksudnya? Nah, ini nggak ada usub. Usub nggak datang. Bukan Pak Usub Ono, bukan Usub santri ya. Nah, ntar subuh lu siap-siap. Lu ngerti? Loh, kalau saya udah turun kan jam 4 saya mah. Ya enggak? Kalau air sember nggak sama, nggak banyak-banyak, air ini doang. Cuman giniin enggak? Tret-tret ya kan? Enggak, ini belakangan, enggak duluan enggak. Bangunin dulu, bangun. Kan begitu. Udah 2 kali enggak bangun lah, baru pakai ini saya mah. Enggak langsung semprot, enggak. Lampu nyalain, kipas matiin. Ayo bangun, begitu. Lu itu pun bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Mas Heri ntar malam gantiin posisi saya kok saya girang. Mas Heri jam 4 ya coba. Emang dikira gampang apa? Masya Allah. Walaupun saya nggak kemarin kok saya monitor. Emang berhubung nanti Yusuf nggak ada, Ubed sakit, ya turun tangan saya. Tuh begitu. Nah kalau saya udah turun tangan lain cerita. Pelintir ya nggak. Di sini ntar pindah ke atas tidurnya, wah habis dah. Lah iya kan, tuh. Makanya Aldi, kudu seperti berarti lu mulai besok udah nggak kerja. Oke, tanggal berapa sekarang? Lu hitung. Lu tahu, nggak apa-apa. Enggak. Kalau perlu kuliah, yang bener lah. Kalau kuliah malah kacau. Ya enggak. Ntar belum menunjukkan prestasi yang benar, wah, udah tunjukkan dulu keseriusan yang benar. Begitu. Wal yakun dah titik. Masih ada beberapa waktu. Soalnya mau dikir maulid nih. Wal yakun qasduhu takhlisa nafsihi wa takhlisa akhihi minal ismi. Udah ngapa batuknya? Aal, ini perasaan batuk dibuang reaknya.
Ayo yang kalau batuk begitu parah dibuang reyaknya. Jadi jangan ditelan. Wal yakun, dan ndaklah ada, ndaklah jadi. Ndaklah ada apa qasduhu, tujuannya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu takhliso. Ya, awas. Dari kata-kata khallaso. Kan ada surah Al-Ikh apa? Khallaso menjadi takhlis. Takhliso nafsihi itu membebaskan dirinya, memurnikan. Surat Ikhlas itu, ya kan? Membebaskan dirinya orang. Wa takhliso akhihi, dan membebaskan saudaranya orang minal ismi, dari dosa. No, tujuannya itu. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk cari muka. Ini berarti kan, ngapain muka dicari? Mukanya pada nempel di wajahnya, ya nggak? Nyari muka di masyarakat. Wah, ini kan mau 2024, kita harus tampil performa di hadapan masyarakat. Pilih nomor sekian. Lah, bukan. Tujuannya bukan itu. Tapi tujuannya adalah takhliso nafsihi, membebaskan diri sendiri dan membebaskan saudaranya dari perbuatan dosa. Mulia apa enggak kalau tujuan amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu? Mulia. Wal yakun haluhu kahaliman waqa'a akhuhu al muslim fi halkatin awaratotin minal warotot kahirkin au gharkin wa huwa qadirun ala takhlisihi wa inqadhihi. Wal yakun, dan ndaklah jadi apa haluhu, keadaannya orang, sikapnya orang. Kahaliman itu seperti keadaan orang, waqa'a yang terjerumus. Siapa akhuhu, saudaranya man, al muslimu yang muslim, fi halkatin dalam kecelakaan, awartotin atau dalam sesuatu yang melampaui batas, minal warototi nyatanya, atau sesuatu yang membahayakan. Minal warototi nyatanya dari perkara-perkara yang membahayakan. Kahirkin seperti kebakaran, au ghorkin atau tenggelam. Wahua hale bermula orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tadi, qadirun itu kawasa kayak orang Sunda, kuasa atau mampu, ala takhlisi, atas menyelamatkan atau membebaskan akhil muslim, wa inqadhihi, dan tegasnya menyelamatkan, bal aula, bahkan lebih utama. Jadi gini, kenapa kita harus amar ma'ruf nahi mungkar? Pertama, kita ingin terbebas, diri kita pribadi nih, terbebas dari dosa. Ini supaya nggak malas. Kenapa kita harus bawel kepada sesama? Tujuannya untuk menyelamatkan. Loh, orang-orang ngatain saya kan galak. Loh, kalau memang dengan galak sebenarnya bukan marah. Kalau kalian dikasih tahu perlahan nyambung mah nggak perlu dikerasin. Ngerti maksudnya? Kenapa perlu dikerasin dalam arti tegas? Ya karena sekali dua kali nggak dengar. Ngerti kan maksudnya? Nah, carilah teman yang marahnya sekalipun itu demi kebaikan. Jelas gak maksudnya? Jangan orang yang kelihatannya lemah lembut, lemah gemule, belum makan kali. Ya, nggak taunya malah menjerumuskan. Itu malah harus dijauhi. Ular lagi tidur, ya Pak, jangan lu coba-coba. Lu buat mainan, ini nah, begitu dipatok baru tahu bisanya ular kayak apa. Jelas maksudnya kan? Loh, seperti itu. Nah, perumpamaannya, kenapa orang itu harus amar ma'ruf nahi mungkar? Termasuk sama orang yang malas belajar. Berarti kan konteks-konteksnya di sini. Jadi diaplikasikan, diterapkan sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Nah, jadilah
jadikanlah sikap kamu seperti sikap hal yang dimaksud di sini, wal yakun haluhu kahaliman waqa'ahul muslim fi halqatin. Jadikanlah sikap kamu seperti sikap orang yang melihat saudaranya lagi ada masalah. Umpamanya dia kebakaran, kemudian dia lagi tenggelam, atau dia lagi kecelakaan. Ya kecelakaan apapun kan, jatuh. Kan ini orang harus ditolong, ngerti kan? Nah ketika kita bisa menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana kita menyelamatkan, kan amar ma'ruf nahi mungkar tadi kan membebaskan atau menyelamatkan diri kita dan saudara kita dari dosa. Nah diperumpamakan, andaikan dosa itu umpamanya disamakan dengan kecelakaan, kemudian orang yang kecelakaan kita tolongi, jangan sampai kecelakaan kan lebih baik. Jelas maksudnya? Nah, bahkan bal aula itu lebih utama. Fa inna halakat dini, maka sesungguhnya rusaknya agama. Wa ta'arrudho, dan menantang, gampangannya ta'arrud di sini menantang. Li sukhtir rabbi, itu bacanya boleh dua. Boleh sukhti, boleh sakhot. Masdarnya memang dua. Tuh. Li sakhoti rabbil alamin, terhadap murkanya Tuhan yang mengatur semesta alam. Nah ini menandakan, diperhatikan. Seperti kenapa musonif sampai kenapa enggak mengatakan li sukhtillah, terhadap murkanya Allah, tapi Habib Abdullah Al-Haddad sampai menulis li sukhti rabbil alamin. Ini menandakan tauhid rububiyah. Apa maksudnya tauhid rububiyah? Bahwasannya Allah lah yang mengatur alam semesta, yang mengatur jagat raya ini. Di antara aturannya Allah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nyambung maksudnya? Ini dalam ilmu tauhid seperti itu. Apalagi kalau saya boleh minjem tauhidnya orang Wahabi. Kan tauhidnya mereka ada 3. Nusanti paham nggak? Kemarin saya tulis ulu, bukan ulu hati, uluhiyah. Oh, rubu biyah. Terus tauhidul asma wa sifat. Tuh gitu. Ini tauhidnya orang-orang Wahaboy. Saya mah tahu. Emang jember nggak tahu apa? Apa tauhid uluhiyah? Hanya satu-satunya Allah Tuhan yang untuk disembah. La ilaha illallah itu, ya kan sama sebenarnya kan? Apa itu tauhid rububiyah? Itu Rabbul Alamin tadi itu. Hanya satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, dan seterusnya lah nanti membahas tauhid. Lo kan itu lo gak apa-apa sebatas kita ngerti. Ya, ada tauhid Asy'ariyah. Asy'ariyah pun nanti pecah lagi, ada Maturidiyah. Lo ya enggak? Oh, apalagi kalau di Indonesia ada juga Al-Irsyad. Ada juga Mat Persis, ya kan? Kalau Persis uluhiyah, rububiyah dan mulkiyah. Karena patokannya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu mulkiyah, ilahin nas. Tuh, saya terang tadi. Semua orang Tasik, tuh di Persis itu diantaranya berkembang banyak di Tasik dan Garut, Ciamis, Pangandaran dan sekitarnya. Oh gitu loh. Bandung tuh diantaranya. Lah kudu tahu. Nah kalau kita banyak tahu maka nggak banyak dibohongin, ya nggak? Iya gue udah tahu, gitu aja udah gampang kan? Wih ini tauhid pelajarannya wujud kitam, Allah wujud kitam, wah kok begitu dihadapkan dengan ini bingung, bengong aja ya nggak? Padahal itu juga intinya sama baik, tuh gitu loh. Oke, kelar lagi. Asyaddu itu lebih dahsyat, wa a'dhamu dan itu lebih agung, min halakid dunya dari rusaknya dunia.
Wa talafun nufusi, dan bermula rusaknya. Talaf itu hancur juga, rusak. Nyawa-nyawa la yafutu bihi, itu tidak hilang bihi dengan orang, illa mufaraqatu hadhil hayati, kecuali pisah ini kehidupan dunia, alfaniyati yang fana, wa hadhid dari, dan ini negeri yaitu dunia, ini dar maksudnya, azzailati yang hilang, yang sirna. Bala munasabata, bahkan tidak ada korelasi, tidak ada keterkaitan, wala muqarabata, dan tidak ada kedekatan, baina itlafiddin, antara rusaknya agama, wa baina talafid dunya, dan antara rusaknya dunia. Maksudnya kalau orang kebakaran, kena musibah, tenggelam segala macam, kena tsunami, ya kita tolong, ya kan? Itu rusak dunia. Tapi rusaknya iman, rusaknya akhlak, rusaknya budi pekerti, hilangnya nurani, itu pun tidak kalah penting. Itu aja dimaksud. Ngerti gak? Maka akhlak itu kan selagi suatu bangsa itu masih dianggap sebagai bangsa. Apabila bangsa tadi masih berpegang, bangsa yang dimaksud di sini manusia loh ya. Kalau dia masih berpegang teguh sama akhlak budi pekerti. Kan ada syair itu dalam akhlak lil banin, apa no? Alah, lu apalnya apa no? Kodok ngorek doang lu musim hujan, ya enggak? Wa innamal umamul, terusnya apa? Ada yang bisa terusin enggak? La ilaha illallah. Lu akhlak lil banin aja pada kagak hafal lu. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Lu nyanyi ya Rabbi bil Mustafa. Hafal gak? Gua tulis nih. La ilaha illallah. Akhlak lil banin be ora hafal. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Lah gak nyampe. Tuh. Oh ya kudu apal. Tuh, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Orang titik. Wa in humu, aku karokatin dah biar enak lu. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Ya Rabbi bila begitu ya. Jadi wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Bangsa itu dianggap sebagai bangsa selagi bangsa tadi baqiyat masih ada, masih melekat akhlaknya. Tapi wa in humu zahabat, dan apabila bangsa tadi hilang, apa akhlakum, akhlaknya ya zahabu, lenyap juga gelar bangsa yang ada pada umat tadi. Begitu loh. Nyambung. Wa innal ladzi ya'muru bil ma'ruf. Udah ntar aja tulisnya. Makanya pada buku tulis. Al gak punya buku tulis kan? Ini dengerin Pak Supri nih. Al itu buku kampus itu. Dirobek-robek buat layangan. Lu awas lagi besok-besok begitu. Terus minta lagi beliin buku, kagak dah. Dibuat pesawat nih loh. Dia entar digambarin mukanya sendiri. Emang mukanya Al kayak apa? Yang kemarin itu. Rambutnya 2, perutnya blending. Ya, nah, ini Al, itu ditonton mulu di gambar. Ya, enggak apaan. Habis sama-sama mboko. Ya, ditekuk buat
buat itu pesawat, wing habis. Lah begitu buku habis, Pak, emang gua bapak lu apa? Ya Pak. Lah udah gitu aja udah biar kapok sekarang gak dibeliin. Lah iya. Oke. Wa innal ladzi dan sesungguhnya orang ya'muru yang memerintahkan siapa alladzi bil ma'rufi dengan perkara yang ma'ruf, wa yanha dan melarang siapa alladzi anil mungkari dari kemungkaran sa'in. Itu asalnya kan sa'iyun, sa'ayas asayan wa mas'an fahuwa sa'in wa dzaka mas'iyun is'alatas gitu loh. Sa'in itu orang yang berjalan, orang yang menempuh. Wah kan lagunya Iwan Fals kan, ribuan kilo ya gak? Jalan yang kau tempuh. Wah lalu nyanyi lagi ya. Fi khalasi nafsihi, dalam menyelamatkan dirinya alladzi wa najatiha dan tegasnya selamatnya nafsihi. Sawaun itu sama saja, ukhidha apakah diambil, apa biqaulihi ucapannya man, maksudnya didengerin, ukhidha maksudnya, am lam yukhad atau tidak didengerin, tidak diambil apa bi dengan qaulihi. Dan berarti kan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu sama dengan orang yang sedang berjalan membebaskan dan menyelamatkan dirinya. Apakah omongannya itu didengar atau tidak itu lain soal. Oh gitu loh maksudnya. Masa mau bodoh amat. Ayo belajar bodoh. Ya enggak? Ngingetin. Udah berkali-kali diingetin ya enggak? Ya baik anak-anak, bawa bapak sama aja. Ayo ngaji. Oh, bodoh amat kalau sama. Yang penting ngajak. Loh. Yang jelas itu pun udah bagian daripada usaha gitu loh. Ya memang harus. Udah jangan kontes batuk. Udah cukup ditahan. Ya enggak? Ya udah jam sanga. Soalnya mau zikir manakib. Siapa yang ikut? Andre gak usah ikut, Dre. Ya enggak? Lu ikut tuh. Tapi ntar subuh konsisten bangun. Lu ikut pin. Udah kayak pin Pakri gak apa-apa ikut. Lu ikut Rio. Tapi ntar subuh bangun ya. Pokoknya sudah selesai makan udah gak usah salaman sama saya. Lu langsung pulang aja. Lah ya kan habis zikir manakib kan makan. Iya gak? Makan yang banyak. Lu ikut gak apa-apa di. Terserah. Lu ikut Don. Tapi besok konsisten subuh. Begitu selesai makan, udah gak usah pamit sama saya, udah nyolosnya pulang duluan. Cuma kalau zikir manakib ikut zikir. Kata Aal, Pak ikut. Gak karuan lu, gitu ya. Pokoknya duitnya, nih ambil 10.000 aja. Emang duit lu habis no? Masih ada? Pas sekolah dong. Pas sekolah. Oh gitu. Udah sampai banyak orang di sana masih ada. Enggak. Apa Al? Ini maaf tuh nih. Kasihan lu anak yatim. Siapa lagi yang yatim? Santi gak punya duit? Ada nih, udah goceng aja banyak-banyak. Udahlah. Udah nih Don, sini Don. Kasihan. Lalu kan udah dapet jatahan Don. Udah dapet jatah. Kagak udah dapet jatah baju, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Ya kalau bagi duit gitu buat beli es, ya yang banyak, ya Naboko ya beli es buah ketok lalu beneran lo, ya nggak? Udah ketahuan orang pada musim batuk. Apa ikut-ikutan batuk tuh? Lu mandi duit bapak lu kok banyak dong, minta bapak, ya oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.